adik-adik, kembali lagi bersama saya Yandri Wibowo Nababan, mahasiswa Universitas Samudra, pendidikan guru sekolah dasar. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan kemampuan bersastra pada anak SD. Adik-adik tahu tidak bahwa pengertian sastra anak adalah sebuah karangan yang ditujukan pada anak-anak. Bahwa sastra anak ini ditujukan untuk anak-anak atau adik-adik sekalian. Karena sastra anak ini memiliki bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami untuk adik-adik sekalian. Dan juga sesuai dengan dunia adik-adik. Sesuai dengan dunia fantasi adik-adik. Oh iya adik-adik, bahwa ternyata sastra anak ini juga memiliki banyak fungsi bagi adik-adik atau bagi pembacanya. Ada yang bisa, apa sih fungsi jika kita membaca sastra anak-anak? Ternyata fungsinya adalah yang pertama untuk menghibur. Bahwa ternyata ketika kita membaca sebuah karya yang ditujukan kepada adik-adik, bahwa adik-adik akan terhibur. Yang kedua, adik-adik akan mendapat pendidikan. Yang ketiga, adik-adik juga akan mendapat pengalaman. Yang keempat, adik-adik juga meningkatkan kreativitas. Ketika membaca, kita mendapatkan kreativitas, berpikir kreativitas, dapat meningkatkan emosional adik-adik, dan juga yang terakhir adalah dapat menambah pendidikan moral. Karena adik-adik di setiap cerita yang kita baca pasti akan memiliki pesan yang sangat penting buat adik-adik atau buat para pembacanya. Pesan moral ini adalah untuk adik-adik supaya belajar tentang moral. Seperti itu adik-adik fungsi dari sastra anak. Adik-adik, jenis-jenis dari sastra anak ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah prosa fiksi. Adik-adik, prosa fiksi ini adalah sebuah cerita yang dibuat oleh si pengarang, bahwa cerita itu adalah benar-benar terjadi. Bahwa cerita itu adalah dibuat oleh pengarang seperti cerita itu benar-benar terjadi. Sebenarnya cerita itu tidak terjadi, itu hanya sebuah fantasi si pengarang yang diberikan kepada pembaca seolah-olah cerita itu adalah terjadi. Yang berikutnya adalah jenis dari sastra anak adalah sastra tradisional. Sastra tradisional adalah cerita yang sudah diturunkan kepada anak-anak atau ke cerita yang dulu diturunkan kepada kita. Sastra tradisional juga dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah sastra tradisional fabel. Fabel adalah cerita tentang hewan yang menyerupai karakter manusia. Misalnya dalam cerita itu hewan itu bisa berbicara. Contohnya apa adik-adik yang biasa adik-adik baca? Iya, kancil dan buaya. Kancil dan buaya bisa merupakan ke dalam fabel. Yang kedua adalah dongeng rakyat. Dongeng rakyat juga termasuk dalam sastra tradisional. Dongeng rakyat ini adalah sebuah kejadian yang memang diturunkan dari nenek moyang kepada kita. Itu adalah dongeng. Yang ketiga adalah legenda. Legenda ini adalah cerita yang turun-temurun diturunkan kepada anak-anak atau kepada keturunan berikutnya. Legenda itu contohnya adalah seperti legenda legenda Tangkuban Perahu, Sang Kuryang. Itu adalah legenda adik-adik. Setelah legenda masih ada lagi loh. Mau tahu apa? Yang berikutnya adalah mitos. Mitos juga bagian dari sastra tradisional. Mitos ini adalah cerita yang berkaitan dengan roh-roh, tentang makhluk-makhluk yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang diturunkan kepada anak-anak berikutnya. Sebenarnya mitos ini belum tentu diketahui kebenarannya adik-adik. Contohnya adalah Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra tradisional. Yang berikutnya jenis sastra anak yang berikutnya adalah fiksi realistis.
Fiksi realistis adalah sebuah cerita yang diberikan kepada anak yang isi ceritanya adalah cerita kehidupan kita, cerita yang memang benar-benar terjadi. Jadi adik-adik, cerita ini adalah cerita yang menarik yang cocok diberikan kepada adik-adik atau kepada anak-anak untuk menghibur mereka atau memberikan pesan moral kepada mereka. Ceritanya ini adalah, contohnya adalah anak-anak yang malas, cerita tentang anak rajin, tentang tugas sekolah. Ceritanya adalah diambil dari kehidupan kita sehari-hari yang memang benar adanya. Cerita yang memang benar dan tidak dibuat-buat. Itu adalah cerita realistis. Yang berikutnya adalah fiksi sejarah. Jenis karya sastra anak yang berikutnya itu adalah fiksi sejarah. Fiksi sejarah ini adalah cerita yang menceritakan tentang kejadian masa lampau yang dikenang hingga sekarang, sehingga disebut dengan sejarah. Ceritanya juga adik-adik menarik dan mudah dipahami. Tapi isi ceritanya adalah cerita tentang masa lampau dan hingga sekarang dikenang, yaitu fiksi sejarah. Berikutnya, jenis karya sastra anak itu adalah fiksi fantasi. Fiksi fantasi itu adalah cerita yang fantasi, memang tidak benar adanya, tapi adalah imajinasi anak-anak. Misalnya seekor naga, baru seorang yang memiliki kekuatan hebat melawan sebuah ratu, misalnya peri. Adik-adik pasti sudah banyak contohnya. Adik-adik pasti suka menonton yang seperti itu. Itu adalah cerita fantasi. Cerita fantasi biasa ditonton untuk anak-anak untuk meningkatkan emosi anak-anak. Cerita fantasi itu sangat diminati oleh anak-anak. Itu adalah sastra yang sering diberikan kepada anak-anak, bahwa ketika kita membaca, ketika kita menonton, kita membaca yang isinya adalah fantasi, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kehebatan, pasti kita tertarik untuk membaca atau menontonnya. Itu adalah sastra anak. Berikutnya juga adalah fiksi pengetahuan. Fiksi pengetahuan itu adalah sebuah cerita yang memberikan pengetahuan-pengetahuan dari ceritanya. Misalnya juga di dalam cerita itu terdapat fiksi fantasi, tapi dalam fiksi fantasi ini mengandung pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak sambil membaca juga sambil mendapatkan pengetahuan, sambil mendapatkan informasi. Ketika membaca kita tertarik, kita juga mendapatkan informasi, kita juga mendapatkan pengetahuan. Yang berikutnya adalah puisi. Puisi juga termasuk sastra yang diberikan untuk anak-anak. Puisi juga memiliki banyak kata-kata yang begitu menyenangkan, begitu mudah dipahami. Itu adalah jenis-jenis sastra anak yang diberikan kepada anak-anak. Yang berikutnya adalah karakteristik sastra anak. Bahwa dalam penggunaan bahasa, karakteristik sastra anak yang pertama adalah struktur kalimat. Bahwa dalam sastra anak, struktur kalimatnya adalah kalimat yang sederhana. Bisa jadi kalimat tunggal ataupun lain-lain, tapi kalimatnya adalah kalimat yang sederhana. Kalimat yang tidak berbelit-belit. Baru yang kedua adalah pemilihan kata. Pemilihan kata adalah menjadi karakteristik yang utama pada pembuatan sastra anak. Pemilihan kata ini adalah kata-katanya tidak boleh kata-kata yang susah, kata-kata yang sulit untuk dipahami anak-anak, tapi kata-katanya adalah kata-kata yang sudah sering didengar anak, kata-kata yang biasa didengarkan anak, yang biasa dikatakan anak-anak. Jadi mereka akan mudah memahami jika penggunaan kata-katanya adalah kata-kata yang sering didengar oleh anak. Yang berikutnya adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas sangat berpengaruh pada cerita, pada anak yang ingin membaca cerita tersebut.
Penggunaan bahasa itu dapat menarik minat baca buat anak. Misalnya gaya bahasa yang membuat anak senang membacanya adalah, atau majas yang membuat anak sering membacanya adalah majas seperti binatang yang bisa bicara, binatang yang lucu. Seperti penggunaan bahasa itulah yang disukai oleh anak-anak. Bahwa ketika membacanya, anak-anak akan merasa tertantang, anak-anak akan merasa terhibur dengan membacanya. Jadi penggunaan bahasa atau majas sangat berpengaruh terhadap apa yang dibaca oleh anak. Semakin majasnya, semakin penggunaan bahasanya menarik, semakin anak-anak akan tertarik untuk membacanya. Karena anak-anak itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi ketika kita memancingnya dengan majas yang bagus, anak-anak langsung akan tertarik. Misalnya, kancil ingin mencuri timun, lalu buaya berada di sampingnya. Ketika anak-anak ingin membacanya, ketika anak-anak membaca hal itu, mereka akan merasa tertantang. Karena gaya bahasanya dan juga majasnya sangat bagus, yang sangat cocok untuk anak-anak. Karena pemikiran anak-anak itu lebih tepatnya ke fantasi. Karakteristik menurut berdasarkan kesastraannya. Yang pertama itu adalah alur cerita. Bahwa sastra untuk anak-anak itu, alur ceritanya adalah alur yang sederhana. Alurnya berjalan dengan bagus atau berjalan atau mudah dipahami. Jika alurnya berbelit-belit, misalnya sudah hampir selesai kembali ke awal, hal itu membuat anak-anak tidak tertarik untuk membacanya. Jadi alurnya yang cocok untuk anak-anak adalah alur yang sederhana. Misalnya dari pendahuluan, misalnya pengenalan tokoh, terus ke masalah, penyelesaian masalah, dan tamat. Itu adalah sastra yang cocok untuk anak-anak. Yang kedua adalah tokoh atau karakteristik. Tokoh ini biasa anak-anak yang sukai tokohnya adalah bisa binatang. Dan juga bisa, kalau bukan binatang, hewan. Kalau bukan binatang, tumbuhan. Kalau bukan tumbuhan, benda-benda di sekitarnya. Bisa juga manusia, tapi biasanya karakter yang digunakan adalah anak-anak. Jadi dalam cerita itu mereka bisa tertarik untuk membacanya. Karena yang mereka pahami, yang mereka senangi itu adalah yaitu tentang binatang, tumbuhan, atau tentang anak-anak, atau tentang benda-benda di sekitarnya. Itu adalah pada bagian kesastraan. Yang berikutnya adalah tema. Tema juga sangat berpengaruh pada sastra anak. Mengapa demikian? Karena tema atau judullah yang pertama kali dibaca oleh anak-anak. Jika judulnya sudah susah dipahami atau judulnya tidak bagus untuk dibaca atau tidak menarik, maka anak-anak tidak akan membacanya, atau anak-anak tidak akan tertarik untuk membaca sastra tersebut. Jadi, tema yang cocok untuk anak-anak adalah tema yang sederhana, tema yang mudah dipahami. Sebagus apapun temanya, jika tema itu sulit untuk dipahami anak-anak, maka anak-anak tidak akan membacanya. Karena pemahaman anak-anak itu adalah sederhana, pemikirannya masih sederhana. Jadi anak-anak itu sulit untuk menerima judul-judul yang sulit dipikirkan. Jadi contoh judul yang cocok untuk anak-anak adalah sederhana. Misalnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Baru malas kunci kebodohan. Baru kancil dan kura-kura. Seperti itu. Seperti itu adalah tema yang cocok untuk anak-anak. Jadi tema juga sangat bergantung kepada sastra yang akan dibaca oleh anak-anak. Karena jika temanya bagus, anak-anak akan tertarik untuk membacanya. Dan ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sastra anak menurut Sarun Pait. Yaitu yang pertama itu adalah alur. Untuk alurnya, bahwa alur untuk sastra anak itu adalah alur yang sederhana.
Jadi anak-anak tidak terbelit-belit untuk membaca atau melihat sastra tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh untuk sastra anak-anak itu adalah tokoh yang biasa, yang mudah dipahami, yaitu tokohnya baik, kalau tidak baik jahat. Berbeda dengan untuk dewasa, bisa saja tokohnya baik, baru sebentar jahat, baru kita tidak tahu seperti apa karakter tokohnya. Tapi dalam tokoh anak-anak ini dia hanya terbagi menjadi dua. Kalau dia tidak baik, dia jahat. Yang berikutnya adalah latar. Bahwa latar itu juga sangat penting dalam sastra anak-anak. Bahwa latarnya harus jelas dan latarnya biasa ditemukan atau latar tersebut biasa tentang kehidupan sehari-hari atau biasa yang ditemui anak-anak atau yang diketahui anak-anak. Baru pengisahan. Pengisahan ini bisa terjadi cerita itu terdapat amanat dalam cerita itu mudah dipahami anak-anak. Jadi kan ketika bercerita, di akhir cerita anak-anak bisa mengambil amanatnya, dengan mudah mengambil amanat apa yang dia dapat dari cerita tersebut. Jadi cerita itu tidak berbelit-belit dan tidak membingungkan sehingga amanat yang didapatkan oleh anak-anak mudah untuk dipahami. Baru gaya bahasanya, bahwa gaya bahasa untuk sastra anak-anak itu adalah gaya bahasa yang menarik, yang bagus, yang ceritanya menarik, gaya bahasanya, majasnya mudah untuk dipahami anak-anak, sesuai dengan keinginan mereka. Hal itu dapat menarik perhatian anak-anak untuk membaca sastra anak-anak. Adik-adik, dalam belajar sastra anak atau dalam membaca sastra anak ternyata akan memberikan nilai-nilai yang positif bagi kita atau bagi adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu apa saja nilai-nilai positif yang diberikan ketika kita membaca sastra anak? Atau nilai-nilai apa saja yang diberikan sastra anak kepada pembacanya? Ternyata banyak nilai yang diberikan kepada anak. Yang pertama adalah memperbagus bahasa atau memperluas bahasa atau kosakata anak. Dalam membaca atau dalam melihat sebuah sastra anak dapat menambah kosakata atau dapat menambah tata cara berbahasa anak. Mengapa ya? Karena anak-anak sudah banyak membaca. Ketika anak-anak suka membaca, ketika anak-anak senang dengan membaca, ketika anak-anak nyaman dengan membaca, itu dapat menambah kosakata, dapat menambah pengetahuan berbahasa anak. Wah, kalau begitu anak-anak harus rajin membaca. Adik-adik harus rajin membaca agar adik-adik mampu mengembangkan cara berbahasa adik-adik. Yang kedua, nilai yang dapat diambil atau nilai yang diberikan ketika kita belajar sastra anak atau ketika kita suka membaca sastra anak. Yang kedua adalah mengembangkan sikap berpikir, sikap kognitif, pengetahuan. Mengapa ya? Karena ketika kita membaca, kita akan banyak mengerti seperti apa cerita itu, pesan moral apa, bagaimana cara mengatasi masalah ini dari sebuah cerita. Adik-adik, cerita itu kan banyak jenisnya. Cerita, walaupun cerita itu menarik, cerita itu banyak yang tidak benar atau hayalan atau fiksi, tapi cerita itu juga mempunyai sebuah pesan moral bagi kita. Jadi ketika kita membacanya, kita memiliki pengetahuan. Kita mendapatkan banyak pengetahuan. Kita bisa memecahkan masalah, kita dapat mengerti untuk mengerti tugas yang ini, jadi menambah pemikiran kita pembaca. Itu adalah nilai yang diberikan kepada kita. Nilai kedua yang diberikan kepada kita, membuat kita semakin pintar, menambah pengetahuan kita. Baru yang berikutnya, nilai yang dapat kita ambil dari sastra anak ini adalah perkembangan kepribadian. Adik-adik, kalau adik-adik sudah suka membaca, ceritanya itu kan banyak cerita yang mengandung sebuah tingkah laku. Jadi adik-adik ketika cemas,
dari cerita itu cemas, jadi kita mengembangkan kepribadian kita. Seperti apa cemas? Seperti itu adik-adik. Jadi perkembangan kepribadian kita. Kalau misalnya ada yang berbohong, oh ternyata berbohong itu seperti ini. Ternyata ini seperti ini. Jadi itu dapat mengembangkan kepribadian kita. Baru yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu adalah dari cerita, misalnya ada yang baik. Cerita itu ada yang baik, ada yang jahat. Ternyata yang baik itu akan diterima di masyarakat. Yang jahat itu akan dibenci. Jadi dari situ, dari cerita itu, kita akan belajar bahwa perkembangan sosial itu, bahwa sebenarnya kita harus menjadi orang baik agar diterima di masyarakat. Baru misalnya ada orang jahat, pasti kalau ada orang jahat kita membencinya. Dari cerita itu, dari situ kita akan belajar, kita akan menjadi orang baik. Itu adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita anak, dari belajar cerita anak. Yang pertama itu adalah perkembangan bahasa, bahwa kita bisa mengembangkan bahasa kita, cara berbicara kita, karena kita sudah banyak membaca, menambah kosakata, memperkaya kosakata pada kita. Yang kedua apa tadi adik-adik? Iya, perkembangan kognitif pemikiran. Ketika banyak membaca, kita banyak mengetahui seperti apa berita ini, cerita ini, seperti apa memecahkan masalah ini. Karena dari cerita itu banyak masalah yang dipecahkan. Ketika kita membaca, kita tahu menjadi, oh kalau seperti ini ternyata seperti ini. Seperti itu adik-adik. Oh kalau suka berbohong ternyata akan dibenci. Itu sebuah akan menambah pengetahuan kita. Baru yang ketiga adalah kepribadian. Dari situ kita akan menambah kepribadian kita atau perkembangan kepribadian seperti apa. Yang keempat itu perkembangan sosial, bagaimana sikap kita kepada sosial agar kita diterima, bagaimana cerita itu, bagaimana sikap yang kita ambil dari cerita itu. Baru yang berikutnya juga adalah pesan. Kita akan mendapatkan pesan dari cerita itu. Oh ternyata cerita itu adalah kita tidak boleh berbohong agar kita tidak dibenci. Seperti itu adik-adik. Itu adalah nilai yang diambil dari cerita atau sastra anak. Baik adik-adik, cukup sekian pertemuan kita hari ini tentang cara meningkatkan bersastra anak pada sekolah dasar. Di situ kita sudah membahas tentang apa sih pengertian sastra anak, seperti apa sih manfaat sastra anak, apa sih tujuan dari sastra anak. Di sana juga kita membahas seperti apa jenis-jenis sastra anak dan lain-lain. Oke adik-adik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya Yandri Bowo mengucapkan terima kasih. Dadah.